Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Sigit Setiabudi, salah satu dosen di Departemen Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian. Saya juga mengampu mata praktikum mikrobiologi pangan dan pengolahan. Praktikum mikrobiologi pangan melatih metode dan teknik uji mikrobiologi pangan, pengendalian mikrobiologis untuk bahan pangan melalui penambahan zat pengawet, perlakuan pendinginan, serta penyimpanan mikrobia untuk industri. Setelah mempelajari dan menyelesaikan mata praktikum ini, mahasiswa diharapkan mampu memilih dan mengaplikasikan teknik laboratorium untuk mengidentifikasi mikrobia pada bahan pangan. Luaran tersebut selanjutnya diterjemahkan dalam sub CPMK, yaitu yang pertama, mahasiswa mampu menentukan dan menjelaskan dasar pemilihan media dan metode pengujian mikrobiologis sesuai dengan karakteristik mikrobia dalam sampel pangan. Yang kedua, mahasiswa mampu melakukan preparasi sampel, pengujian, interpretasi hasil uji mikrobiologis pada pangan. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan dan mengaplikasikan teknik pengawetan pangan dengan penambahan bahan pengawet dan perlakuan pendinginan. Yang terakhir, tentunya mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan dan mengaplikasikan teknik penyimpanan mikrobia dengan pembekuan dan penggunaan cryoprotektan. Berdasarkan keempat sub CPMK tadi, setelah mahasiswa lulus, tentunya diharapkan mampu menjelaskan mikrobia, baik yang menguntungkan, patogen, perusak, serta pengaruh sistem pangan terhadap pertumbuhan, survival, dan pengendaliannya. Dalam rangka mewujudkan kompetensi lulusan tersebut, kami, para pengampu praktikum mikrobiologi pangan pengolahan, mewujudkan melalui keempat sub acara. Acara yang pertama yaitu uji coliform dengan MPN, uji bakteri patogen Staphylococcus aureus dan patogen Salmonella, serta uji kualitas mikrobiologi susu segar menggunakan methylene blue reduction test atau dikenal MBRT. Lalu yang kedua, kami melatih mahasiswa untuk melakukan enumerasi dan identifikasi tingkat awal cemaran jamur pada biji-bijian. Yang ketiga, kami melatih melalui sistem pangan, yaitu pengawetan pangan dengan penambahan bahan pengawet dan perlakuan pendinginan. Yang terakhir adalah penyimpanan mikrobia dengan pembekuan dan penggunaan cryoprotektan. Metode pembelajaran pemecahan kasus digunakan pada praktikum mikrobiologi pangan dan pengolahan ini. Hal ini dapat dilihat melalui keempat acara praktikum yang tadi telah diterjemahkan menjadi satu acara pengujian. Dalam acara pengujian ini, mahasiswa akan memperoleh sampel bahan pangan dari pasar yang kemudian akan diuji, baik kualitas pangannya melalui pengujian kualitas air, pengujian cemaran Staphylococcus aureus dan Salmonella, serta pengujian cemaran apabila menggunakan sampel susu segar. Selanjutnya yang kedua, melalui praktikum ini mahasiswa juga diajak untuk melihat keragaman cemaran jamur dari berbagai biji-bijian yang ada di sampel pangan. Mahasiswa melihat ragam, melakukan identifikasi awal. Lalu yang ketiga, mahasiswa juga melihat dari sistem pangan, bagaimana pemanfaatan konsep hurdles, penggunaan lebih dari 2 sarana pengawetan. Lalu yang terakhir, mahasiswa juga diajak untuk melatih dirinya memahami bagaimana cara menyimpan mikrobia yang bermanfaat untuk proses industri melalui penggunaan cryoprotektan. Dalam pelaksanaan praktikum mikrobiologi pangan dan pengolahan, kami melakukan berbagai tahapan. Tahapan pertama tentunya persiapan. Persiapan untuk perekrutan koas yang dilakukan oleh tim Departemen Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian. Kemudian setelah koas terpilih, kami melakukan koordinasi bersama teknisi, para dosen pengampu untuk menyusun jadwal praktikum, pembagian koas, dan evaluasi dari praktikum. Selanjutnya,
Pada masa sebelum terjadi pandemi, kami melakukan praktikum di laboratorium. Namun karena kondisi pandemi mengharuskan kami untuk melakukan praktikum ini secara daring, yang kami fasilitasi menggunakan platform Microsoft Teams. Mahasiswa secara aktif bisa berinteraksi dengan para koas dengan ruang-ruang yang sudah disiapkan secara bersamaan pada hari yang sama. Pelaksanaan praktikum kami susun dalam bentuk blogs, dilaksanakan kurang lebih dalam waktu 2 minggu untuk seluruh acara dari praktikum ini. Selanjutnya, di setiap akhir dari sesi praktikum atau dalam 1 minggu, kami lakukan diskusi untuk memastikan bahwa pelaksanaan praktikum berjalan baik melalui koordinasi dengan koas dan para pengampu serta teknisi. Pada semester ini, di tahun akademik 2021-2022, kami mencoba dengan lebih interaktif mengirimkan sejumlah peralatan sederhana yang digunakan dalam 2 sub acara, yaitu acara pengujian coliform, lalu yang kedua enumerasi dan identifikasi jamur perusak pangan pada biji-bijian hanya dengan menggunakan 1 media saja. Namun demikian, kami berharap melalui pengiriman sejumlah peralatan yang sederhana paling tidak menjadi usaha untuk melakukan self-eksperimen dalam rangka mengembangkan kemampuan mahasiswa memenuhi kompetensi yang ada di dalam praktikum mikrobiologi pangan pengolahan ini. Dalam rangka mengetahui kemampuan mahasiswa mempelajari praktikum mikrobiologi pengolahan ini, kami melakukan sejumlah evaluasi. Pertama, evaluasi berdasarkan tes awal. Kedua, pelaporan praktikum. Ketiga, tentunya aktivitas selama praktikum. Yang keempat adalah ujian tertulis atau berupa responsi. Akhir kata, kami berharap kita semua dalam keadaan sehat, baik, dan menjalankan tugas sesuai dengan panggilan kita masing-masing. Terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan.